Dinikahi Gus Dingin, part 176. Kamulah takdirku. Ending. Dinikahi Gus Dingin, bab 176. Kamulah takdirku. Flashback on. Aisyah sedang berada di dalam kamar hotel bersama Amel dan para seniornya untuk menemani calon pengantin tersebut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar pengantin Amel. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu, Aisyah berjalan dan membukanya. Ada alasan apa ya, Pak? Tanya Aisyah. Bu Aisyah ya, Anda diminta Pak Zaidan untuk menemui beliau di parkiran, ucap pria asing tersebut. Mendengarkan hal itu, Aisyah mengangguk dan langsung turun ke bawah untuk menemui Zaidan. Ia pikir ada sesuatu yang penting sampai Zaidan memanggilnya ke bawah dan tidak menelponnya ataupun menghampirinya. Baik Pak, saya ke sana sekarang, balas Aisyah tersenyum. Pria tersebut pergi dari hadapan Aisyah, sedangkan Aisyah berpamitan pada kakak seniornya. Kak, Ais izin ke bawah dulu ya, dipanggil Mas Zaidan, pamit Aisyah yang masih berada di ambang pintu. Zaidan gimana sih? Kamu kan lagi hamil, Dek. Nanti kalau terjadi sesuatu gimana? Kak Ayu temenin ya, timpal Ayu yang khawatir dengan adik juniornya itu. Aisyah menggeleng pelan. Ia tidak ingin merusak hari bahagia Amel dengan membawa Ayu bersamanya. Kak Ayu di sini aja, Ais nggak apa-apa kok. Ucap Aisyah meyakinkan Ayu bahkan dirinya akan baik-baik saja. Dengan pasrah, para senior Aisyah mengizinkannya untuk pergi. Ya udah, tapi harus hati-hati. Titah semuanya secara serempak. Oke, assalamualaikum. Pamit Aisyah langsung menghilang dari balik pintu. Waalaikumsalam. Aisyah turun dengan menggunakan lift. Sesampainya di parkiran, Aisyah celingukan mencari keberadaan Zaidan. Padahal Zaidan ada di dalam ruangan akad nikah mendampingi Aska. Mas Zaidan di mana? Tanya Aisyah terus berjalan menuju ke jalan lintas. Di saat yang bersamaan ada sebuah mobil berwarna hitam melaju kencang ke arah Aisyah. David yang kebetulan ada di sana karena baru turun dari mobilnya langsung berlari dan mendorong Aisyah agar tidak tertabrak. Dek, awas! Teriak David mendorong Aisyah agar dirinya yang tertabrak. Brek! David tertabrak mobil dengan keras dan terpental cukup jauh dari Aisyah. Waktu seakan berhenti sejenak. Aisyah syok. Ia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Tubuhnya lemah. Aisyah juga tidak bisa menangis. Ia hanya menatap David yang terbaring dengan berlumuran darah. Kak David, lirik Aisyah sembari memegangi perutnya yang terhentak pembatas jalan. Sementara mobil yang menabrak David sudah melakukan kencang meninggalkan mereka berdua. Semua orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menghampiri mereka berdua dan ada juga yang langsung memanggil keluarga Aisyah. Flashback off. Di dalam ruang akad nikah, Zaidan yang mendengarkan kabar tentang Aisyah langsung berlari keluar ruangan dan menghampiri Aisyah, disusul dengan Kevin dan Wirata yang berlari di belakang Zaidan. Sesampainya di luar, pandangan Zaidan langsung mengarah pada Aisyah yang kesakitan sembari duduk di pinggir jalan. Ia juga melihat ke arah David yang berlumuran darah. Zaidan berlari ke arah Aisyah, sementara Kevin menghampiri David dan memberikan pertolongan pertama. Cepat telepon ambulan, titah Kevin pada orang yang ada di sana. Lalu Kevin meletakkan kepala David di atas tangannya. Bertahan bro, ucap Kevin merobek kemejanya untuk menekan pergelangan tangan David agar David tidak menghabiskan darah. David menatap sayu ke arah Kevin. Mas, mungkin ini saatnya David pulang. Tolong jaga Aisyah dengan baik dan terima kasih karena udah mau bantu David selama ini. Lirik David dengan suara terbata-bata. Enggak Dev, siapa yang akan jadi asisten Mas kalau ada operasi besar? Kamu harus bertahan, bentak Kevin yang sudah menganggap David sebagai adiknya. Makanya waktu David ingin melamar Aisyah, ia sangat setuju. David berusaha untuk tersenyum. Mas, masih banyak dokter bedah yang lebih baik dari David, ucap David dengan suara yang tercekat, perlahan pandangannya buram dan tenaganya sudah habis.
Kevin menggelengkan kepalanya. Ia masih fokus pada David, walaupun hatinya sangat ingin mengetahui bagaimana kabar Aisyah. Dev, jangan bicara seperti itu. Kamu harus bertahan. Mas mau ngucapin terima kasih karena kamu udah menyelamatkan Aisyah. Walaupun kalian tidak ada hubungan apapun, tapi kamu rela menyelamatkan Aisyah. Kevin menggenggam erat tangan David yang berlumuran darah. 2 ambulan mobil datang. Para dokter yang berada di dalam mobil tersebut langsung berlari keluar dan membawa David serta Aisyah masuk ke dalam. Aisyah ditemani oleh Zaidan dan Wirata. Zaidan terus berbicara agar Aisyah tidak kehilangan kesadaran. Sementara David ditemani oleh Kevin dan melakukan pertolongan. David mengalami ARDS dan membuatnya sesak nafas. "Ambubek," ucap Kevin terus memonitor elektrokardiogram. Perawat yang berada di sebelah Kevin langsung berikan apa yang diminta oleh Kevin. 10 menit berlalu, mereka sudah tiba di rumah sakit Wiber Hospital. Kevin mengambil ponselnya untuk memanggil tim Kode Blue. "Kode Blue, ke ruangan oke sekarang," perintah Kevin sembari mendorong Branker David dan membawanya ke ruangan operasi. Sebelum masuk ruangan operasi, Kevin berbalik arah dan menghampiri Aisyah. Saat ini ia sedang bimbang siapa orang yang akan ia selamatkan lebih dahulu. "Dek, kamu bisa?" ucap Kevin mengelus kepala Aisyah sebelum ia masuk ke dalam ruangan operasi. Sinta dan Ayu yang tadinya berada di hotel tempat acara pernikahan Amel dan Aska berlangsung, mereka berdua sudah berada di ruangan rumah sakit karena harus melakukan tindakan pada Aisyah. Aisyah dibawa ke ruangan Vika untuk memeriksa lebih lanjut. "Bagaimana TTV-nya?" tanya Sinta yang terus melakukan tindakan pada Aisyah. "Tidak normal dok, detak jantung pasien menurun," jawab perawat yang menjadi asisten Sinta. "Bagaimana di jijinya?" tanya Sinta lagi. Ia terus melakukan pembersihan di sekitar luka di tubuh Aisyah. "Menurun dok, kita harus cepat melakukan tindakan," jawab perawat tersebut lagi. Sinta yang sudah selesai membersihkan luka Aisyah langsung mengarah kepada EKG yang memantau pergerakan jantung Aisyah. "HR menurun dok," ucap perawat yang bernama Dina tersebut. "Pasien mengalami ventricular fibrillation dok," lanjut sembari terus mencatat dan mengawasi pergerakan Aisyah. Sinta berpikir sejenak. Ia berniat untuk melakukan urgent clinical meeting bersama kardiologi, anestesi, dan perinatologi. "Pasien mengalami hiposida dok, di jijinya hampir hilang," ucap perawat Dina dan membuat Sinta tersadar dari pikirannya. "Siapkan seluruh tim, kita akan melakukan tindakan partus prematur. Saya akan berkoordinasi dengan dokter yang kardiologi dan dokter lainnya yang terkait dengan tindakan ini. Dan tolong awasi di jijinya serta HR pasien. Jangan sampai di jijinya hilang." Titah Sinta keluar dari ruangan Vika dengan wajah tegang. Saat Sinta keluar, ia melihat Zaidan yang sedang menemani sambil memegang tasbih. Zaidan dan Wirata menghampiri Sinta. "Bagaimana keadaan Aisyah?" tanya Zaidan dengan raut wajah khawatirnya. Sinta menghela nafas sejenak sebelum menjawab pertanyaan Zaidan. "Kondisi pasien sedang kritis. Kami minta Anda sebagai suami dari pasien untuk ikut dalam clinical meeting bersama dokter yang lain, karena ada beberapa tindakan yang memerlukan persetujuan dari Anda," jelas Sinta panjang lebar. Zaidan mengangguk dan mengikuti Sinta. Tapi sebelum itu, ia pamit pada Wirata terlebih dahulu. "Abi, Zaidan izin sebentar ya, assalamualaikum," pamit Zaidan mencium punggung tangan Wirata. "Waalaikumsalam nak," jawab Wirata dengan mata sembabnya. Dari tadi Wirata terus meneteskan air mata karena melihat kondisi Aisyah yang lemah. Ia jadi teringat waktu mereka di LA. Aisyah pernah mengalami kecelakaan seperti ini. Di ruangan operasi, Kevin berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan David, namun sayang Allah berkehendak lain. Saat ini David sudah pulang ke sisinya. "Dev, terima kasih karena sudah mau menjadikan Aisyah cinta pertama dan terakhir kamu. Tenang di sana jagoan. Terima kasih juga karena di detik-detik terakhir kamu menyelamatkan adik saya," bisik Kevin tersenyum sendu di balik maskernya. Ia tidak boleh menangis saat di ruangan operasi karena itu menyalahi aturan. Kevin membersihkan semua peralatan yang sudah ia gunakan untuk menyelamatkan David. Jangan tanya bagaimana perasaan Kevin saat ini. Yang jelas hatinya hancur melihat juniornya terbaring tidak bernyawa. "Tolong urus jenazah Dr. David. Kita akan melakukan penghormatan terakhir atas semua jasa-jasanya." Titah Kevin datar, lalu ia pergi menuju ruangan ganti untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Kevin membuka handskun dan mencuci tangannya di scrub station. Kevin memejamkan kedua matanya sejenak. Ini seperti mimpi baginya. Padahal kemarin, David masih bercanda dengannya dan membantunya dalam operasi darurat. Tetapi hari ini, detik ini, pria itu telah pergi dari mereka semua.
Kamu orang baik, Dev. Lirik Kevin memejamkan kedua matanya. Setelah itu Kevin keluar dari ruang ganti menuju ruang Vika. Ya akhirnya dia khawatir dengan keadaan Aisyah. Sesampainya di depan ruangan Vika, Kevin menghampiri Wirata yang sedang duduk dengan wajah sendu dan mata sembabnya. Assalamualaikum Abi, gimana kabar adek? Tanya Kevin meraih tangan Wirata dan menciumnya. Waalaikumsalam Vin, kondisi adikmu masih kritis? Jawab Wirata meneteskan air matanya. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya terbaring tidak berdaya di berangka rumah sakit? Kevin yang mendengarkan hal itu menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis. Saat ini ialah yang menjadi kekuatan bagi keluarganya. Umah udah tahu kalau adik di rumah sakit, Bi. Terus Zaidan kemana? Tanya Kevin dengan nada tenang. Walaupun di lubuk hatinya yang paling dalam ia sangat khawatir dengan kondisi Aisyah. Belum ada yang tahu tentang kondisi Aisyah kalau Zaidan ia sedang ikut clinical meeting bersama Dokter Sinta. Jawab Wirata menghapus sisa-sisa air matanya. Bagaimana kondisi Dr. David? Mungkin kalau tidak ada dia, saat ini kita sudah kehilangan Aisyah. Lanjut Wirata menoleh ke arah Kevin. David sudah berpulang, Bi. Jawab Kevin dengan nada bergetar. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan nyawa orang yang sudah mempertaruhkan kehidupan untuk Aisyah. Wirata terkejut mendengarkan jawaban Kevin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. David anak yang baik, karena dia Aisyah masih bisa bertahan walaupun saat ini sedang kritis. Timpa Wirata mengusap wajahnya gusar. Kevin mengangguk pelan, lalu Zaidan dan beberapa dokter yang akan membantu Sinta dalam melakukan tindakan pada Aisyah tiba di depan ruangan Vika. Dr. Kevin, kami meminta arahan dari Anda selaku dokter bedah senior di rumah sakit ini, ucap Dr. Aditya selaku dokter anestesi. Kevin langsung berdiri, ia melihat ke arah Profesor James yang akan turut serta dalam tindakan kali ini. Pikiran Kevin kalut, baru beberapa detik yang lalu ia masuk ke dalam ruang operasi dan tidak bisa menyelamatkan David. Apakah kali ini ia juga bisa melihat Aisyah? Apakah kali ini juga akan melihat Aisyah tiada? Tentu Kevin tidak bisa melihat hal itu. Profesor James menepuk punggung Kevin. Adik kamu sedang berjuang dalam sana, kamu pasti bisa. Silakan beri arahan kepada kami untuk melakukan tindakan. Ucap Profesor James menyemangati Kevin. Di rumah sakit ini semua tindakan yang akan berlangsung harus mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kevin ataupun Profesor Ridwan selaku direktur rumah sakit serta dokter senior. Walaupun Profesor James bisa saja memberikan arahan, tetapi ia akan menyalahi aturan rumah sakit. Profesor James gak tahu harus ngasih arahan apa, tetapi Kevin mohon selamatkan Aisyah. Kalau perlu, Kevin saja yang berada di posisi Aisyah. Lirih Kevin dengan nada bergetar. Aisyah akan selamat dengan kehendak Tuhan. Aisyah akan baik-baik saja, timpa Prof. James. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka semua langsung masuk ke dalam ruangan bersalin. Kevin dan Zaidan juga ikut masuk ke dalam. Saat di dalam ruangan bersalin, Zaidan tidak kuasa melihat Aisyah yang terbaring lemah. Wanita yang selalu ceria, menjah, dan cerewet, saat ini terbaring tidak berdaya di branker rumah sakit dengan alat yang dipasang di tubuhnya. Suara detak jantung yang berasal dari mesin EKG menambah kesan mencekam di ruangan tersebut. Operasi kali ini dipimpin oleh saya sendiri dengan perawat Rati sebagai asisten saya. Ucap Kevin memberanikan diri untuk melakukan tindakan pada Aisyah. Sebelum memulai operasi, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tita Kevin melanjutkan ucapannya. Para dokter dan perawat melakukan tugas mereka masing-masing, sementara Zaidan berada di sebelah Aisyah sembari mengusap dan membacakan doa di kepalanya. Waktu berlalu begitu hingga akhirnya salah satu bayi Aisyah dan Zaidan bisa dikeluarkan dengan selamat. Suara tangisan bayi mengisi seisi ruangan tersebut. Zaidan yang mendengarkan suara tersebut tak terasa meneteskan air matanya. Sayang, dedek kita sudah lahir ke dunia ini, bisik Zaidan di telinga Aisyah. Ia tak sanggup menahan air matanya. Selang 10 menit, bayi kedua Aisyah dan Zaidan turut lahir ke dunia. Air mata Zaidan semakin deras membasahi pipinya.
Kedua bayi kembar Zaidan dan Aisyah dibersihkan terlebih dahulu sebelum diazankan dan diikomahkan, karena bayi mereka terlahir kembar tak seiras. Dengan kata lain, anak Zaidan dan Aisyah sepasang. Selamat ya Pak, bayi kembar Anda terlahir dengan selamat dan putra Anda sangat tampan. Silakan diazankan terlebih dahulu sebelum kami masukkan ke dalam inkubator dan ruangan NICU untuk perawatan lebih lanjut, ucap Ayu selaku dokter anak di rumah sakit tersebut. Dengan suara bergetar, Zaidan mengazankan putra pertamanya. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya sudah menjadi seorang ayah. Tetapi di saat Zaidan akan mengakhiri azannya, napas putranya tidak beraturan. "Dok, kenapa napas putra saya tidak beraturan?" tanya Zaidan pada Ayu yang berada di sebelah Zaidan untuk segera masukkan putra pertama Aisyah ke dalam inkubator. "Kami masih perlu melakukan uji klinis untuk menjawab pertanyaan Anda, Pak," jawab Ayu dengan sopan. "Bisa saya ambil terlebih dahulu bayinya? Tidak bagus membiarkan bayi prematur di udara luar terlalu lama," lanjut Ayu dan langsung diserahkan oleh Zaidan. Ayu memerintahkan perawatnya untuk membawa bayi tersebut ke dalam NICU. "Tolong segera bawa ke ruang NICU," titah Ayu dan balas anggukan oleh perawat tersebut. "Baik dok," balas perawat tersebut langsung bawa putra pertama Zaidan dan Aisyah ke dalam ruangan NICU. Setelah itu Zaidan beralih mengikomahkan putrinya. "Masya Allah, mirip sama Uma," puji Zaidan mengelus pipi lembut mungil putri Ai kecilnya. Lalu Zaidan menyerahkan putrinya pada Ayu untuk perawatan intensif. Saat Zaidan masih sibuk dengan anak-anaknya, suara dentingan yang berasal dari alat yang memantau detak jantung Aisyah berbunyi dengan keras dan memekakkan telinganya. Pandangan Zaidan langsung mengarah pada Aisyah dengan dada naik turun. Ia langsung berlari ke arah Aisyah dan menghampirinya. "Pasien mengalami apnia dok," ucap salah satu perawat yang bertugas sebagai asisten dokter Profesor James. Defibrilator, titah Profesor James pada asistennya, sementara Kevin menjahit bekas luka di perut Aisyah. "Defibrilator siap," jawab perawat tersebut. Suasana menjadi mencekam dikala jantung Aisyah tidak kunjung stabil saat alat pemicu jantung dijalankan. 200 Joule, titah Profesor Jam. 200 Joule clear. Shock, ucap Profesor Jam. "Setiap detik dari sekarang sangatlah berharga. Naikkan menjadi 250 Joule sekarang." 250 Joule clear. Shock, pasien mengalami pendarahan dok, ucap salah satu perawat yang bertugas sebagai asisten dokter Kevin. Kevin masih fokus pada tugasnya dengan dibantu Sinta. Ia memberi isyarat pada Sinta dan Sinta paham apa yang harus ia lakukan. Detak jantung Aisyah masih belum stabil, padahal tegangan yang diberikan sudah tinggi. Profesor James berinisiatif untuk melakukan kompresi pada Aisyah untuk tindakan darurat, maka ia tidak perlu meminta persetujuan dari keluarga pasien. Kedua telapak tangan Profesor James disatukan, kemudian ia meletakkannya di dada Aisyah, lalu menekannya. Cukup lama ia melakukan tindakan tersebut sampai akhirnya membuahkan hasil. Walaupun detak jantung Aisyah masih lemah, setidaknya sudah stabil. Pendarahan yang dialami Aisyah juga sudah berhenti. "Operasi selesai, tolong bawa pasien ke ruangan ICU untuk perawatan intensif," titah Kevin. Tidak lupa ia mengucapkan syukur. "Terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas karena sudah membantu saya untuk menyelamatkan adik serta keponakan saya," lanjut Kevin membungkukkan badannya. Walaupun ia yang paling muda di antara semua dokter di sana, tapi Kevin sangat disegani oleh seluruh staf di rumah sakit Wiber Hospital. Profesor James tersenyum di balik maskernya. "Kerja bagus semuanya," ucapnya sebelum melangkahkan kaki ke ruangan ganti. Sebelum keluar, Zaidan memanggil Kevin. "Mas, Zaidan boleh berdua dengan Aisyah dulu?" tanya Zaidan masih dengan air mata di pipinya. Beberapa menit lalu ia sempat takut jika akan kehilangan Aisyah. Tetapi kehendak Allah lain. Allah masih memberikan kehidupan pada Aisyah. "Boleh, tapi hanya 10 menit, jawab Kevin. Lalu ia melangkah keluar menuju ruangan ganti. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kevin, Zaidan menghampiri Aisyah dan mengusap kepalanya. "Assalamualaikum istri mas, kamu pasti capek kan? Makanya tidur mulu," ucap Zaidan langsung dengan lembut tepat di telinga Aisyah. "Terima kasih ya Bi, karena kamu udah mau berjuang sampai detik ini. Kamu tahu nggak, anak kita imut seperti kamu. Dari mulai mata sampai mulut semuanya mirip kamu. Putri kita juga cantik sayang, sama seperti kamu," lanjut Zaidan memuji anak-anak mereka.
Zaidan menggenggam erat tangan Aisyah. Masih terekam jelas di ingatannya. Dahulu ia tidak menerima wanita di depannya ini sebagai istrinya, tetapi sekarang ia sangat mencintainya. Benar kata orang, jangan terlalu membenci sesuatu, karena apa yang kamu benci bisa saja berubah menjadi sesuatu yang kamu sukai. Aisyah seorang wanita anggun nan ceria, parasnya yang cantik, hatinya yang baik, serta kepribadiannya yang sangat lembut, membuat siapapun ingin memilikinya. Hanya pria beruntung yang bisa memiliki wanita berlian seperti Aisyah. Saat ini Zaidan dan Aisyah masih berada di sebuah ruangan menjadi saksi bisu perjuangan Aisyah. Ruangan yang hampir merenggut nyawa Aisyah. Anna uhibbuki fillah, ucap Zaidan dengan nada yang sangat lembut. Sampai di sini kisah Zaidan dan Aisyah, sebuah kisah tentang perjalanan seorang wanita menaklukkan hati pasangannya. Sungguh lantunan ayat suci Allah Al-Quran yang terucap pertama kali di bibir Aisyah mampu menggoyahkan hati Zaidan yang kala itu sedingin es kutub utara. Hal itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz masing-masing dari mereka. Tugas kita sebagai manusia hanya bisa berencana, selanjutnya Allah yang berkehendak. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke semuanya, sekian, terima kasih yang udah nonton ya. Assalamualaikum.